Saya ini tergabung dalam sebuah klub motor. Oke. Prediksi namanya. Di prediksi ini saya dimusuhi. Oh, bentar. Prediksi ini kan ada 13 orang. Iya. Yang memusuhi Anda? 12. Itu bukan dimusuhi namanya. Bukan dimusuhi. Selamat pagi dunia tipu-tipu. All around you. Geser dikit dulu ya kan. Ada oke lah ini ya. Baru keluar TR-nya. Buat yang ngerti-ngerti aja tuh TR. Bisa berasumsi nih. Saya sebagai insan manusia yang tidak luput dari kesalahan. Per hari ini saya diangkat menjadi Kadif Problem di Negara Plus 26. Jabatan baru ini saya emban sehingga tidak menimbulkan asumsi dan persepsi di masyarakat sehingga menimbulkan kegaduhan. Kenapa sih harus ada gimmick ini? Berat ya? Bukan berat. Takut. Aku tuh takut. Punya tim kok seneng banget. Saya tuh terjerumus. Heran, kalau saya terjerumus kan kalian nggak kerja nanti. Ada-ada aja lagian. Permisi. Selamat datang ya, selamat datang. Terima kasih Pak Robis. Ya, kok bisa kenal ya? Dikasih tahu resepsionis. Oh, dikasih tahu resepsionis. Ya. Mohon maaf Pak, ini bukan Oyo. Wah, kalau soal Oyo, Anda yang lebih tahu. Aduh. Dengan Jangan membuka aib sendiri dong. enggak. Kalau istilah Panji Pragiwaksono, nyepuin diri sendiri. Iya. Ini dengan siapa? Dengan Pak Soleh. Oh, Pak Soleh. Ya. Anda ini banyak masalah ya? Kepala divisi problem. Iya, bukan saya banyak masalah kepala divisi problem tuh. Jadi kalau ada orang punya masalah, kebetulan saya atasannya. Oh, Gitu. kalau Anda punya masalah, Anda mengadu sama siapa? Itu yang mengadu dan yang memeriksa orang-orang saya juga. Oh, gitu. Memang kita memeriksa diri sendiri. Harus mandiri ya. Ya mandiri memang sama lah kayak yang sana juga kan. Kalau ada yang masalah yang meriksa ya mereka juga. Saya pikir Anda ini petugas ambulan ya. Oh, kenapa? Logonya kayak logo ambulan. Ini bukan ambulan. Emang ini logonya buat kesannya untuk menolong. Oh, Gitu. pasti baru nemu tadi ya? Iya dong. Udah pasti. Ini logo Plus 26. Memang plusnya ini yang seperti memang kayak tim medis. Ya. Ya, itu sudah kami pikirkan sejak awal memang sengaja untuk mendrive pikiran orang seperti ini gitu. Oh, kirain karena Anda pengalaman dengan yang plus-plus itu kan banyak. Ini jatuhnya ke fitnah ini. Loh, emang saya ngomong apa? Anda pengalaman dengan yang plus-plus. Yang plus-plus itu hal-hal yang positif-positif. Contohnya. Orang datang ke sini mengadukan masalah, Anda selesaikan. Paten. Bagus banget emang nih. Emang Iya, oh ternyata konsepnya beda dengan yang di sebelah ya. maksudnya? Meskipun sama-sama duduk di kursi. Oh, kalau yang sebelah kan membeberkan masalah. Kalau saya enggak lah, enggak. Kalau Anda ingin mengatasi masalah. Iya, karena kan kalau sebenarnya niatnya bukan mau membantu banget. Iya. Karena kalau tayangannya sejenis serupa kan saya nggak kuat ngelawan dia. Ya kan? Ini nih induk perusahaan saya di kiri atas ini. Di kiri atas saya induk perusahaan saya. Dari Pak Soleh ya. Iya. Saya ketik dulu Soleh aja namanya satu suku kata. Boleh Soleh, boleh doang. Pakai Solihun boleh. Enaknya apa? Anda capek nggak kalau ngetik ada Solihun di belakangnya? Enggak. Oh ya udah. Nama orang nggak ada. Iya. Kalau saya sebagai pelayan publik ya nggak ada capeknya. Oh. Solihun. Mana coba? Jangan. Kok nggak ada? Adanya di sana. Oh, di sistem. Di sistem. Oh, bagus. Enggak. Anda kalau mau muter tuh tahu timingnya dulu.
Harus saya enter dulu di sini. Tadi kan baru saya ketik doang, soalnya Solihun. Biar natural. Ini saya ketik enter. Coba. Coba. Coba saya pengen lihat. Wow, benar. Bener. Benar. Yo, masih nggak percaya. Masih nggak percaya mukanya. Mukanya nggak percaya. Mukanya nggak percaya. Orang ngetik di Word ya. Ini di Note. Di note. Sekarang kalau Word kan bayar. Iya. Iya. Nggak modal ya. Tuh, dia kayak nggak percaya tuh. Bukan nggak percaya, hanya ingin tahu. Oh, hanya ingin tahu. Ya. Udah dong, jangan balikin ke posisi semula. Enggak dibalik, gimana sih posisi semula gini ya, posisi semula ya. Main ditarik aja, orang tuh dapat nyeting ini tuh di sini tuh. Ya. Dapat Ini diukur. Saya ingin menguji seberapa kenal Anda dengan meja Anda. Oh, kenal banget saya dengan meja saya Buktinya ini. tadi saya geserin dikit, Anda bingung. Ini gimana? Bukan masalah bingung, kan berkaitan dengan angle-angle. Justru kalau Anda sudah tahu meja Anda tahu angle-nya yang benar. Tahu. Buktinya ini saya tadi naruh ini. Coba. Nggak ada. Ya itu mah gampang. Di kamera Coba tuh kalau saya geser lagi ini. kan ada biasnya. Geser. Geser. Saya balikin lagi. Coba. Coba bener nggak kata kameramen? Aman. Kameramen bener nggak? Aman. Aman. Bagus. Aman lah, orang saya kok. Takut ya. Takut. Aduh. Coba produser aman nggak? Wah, kesannya acara ini proper sekali ya. proper Ada lah. produser, Ada 3 kamera, lampu gede, ada logo close the door. Iya. Yang mahal itu ya logo close the logonya. door. Kalau Pak Soleh kan saya lihat ini nih. Ada di laman Soleh Solihun kan channel YouTube-nya channel YouTube pro bono ya. Iya. Non monetize. Betul. Sungguh mulia sekali. Saya passionate. Oh, passionate mewawancarai orang. Iya. Emang dulunya apa kerjanya? Dulunya kerjanya wartawan. Oh, pantes wartawan. Berapa lama di wartawan? Ya 7,5 tahun. Oh, bentar. Iya. Sebentar. Wartawan apa? Kriminal? Wartawan musik. Wartawan. Oh, musik. Iya. Saya kira Anda wartawan kriminal. Nah, wajah saya aja yang kriminal. Oh, wajah. Loh, tapi kalau saya lihat-lihat wajahnya lebih muda sekarang ketimbang dulu ya? Iya. Saya Benjamin Button. Oh, Benjamin Button. Lama-lama mirip Brad Pitt. Mau respon tapi takut kasar. Respon aja. Daripada ditumpuk nanti jadi problem. Ya, bagus kalau jadi problem. Sama saya ini suka dengar-dengar laporan katanya Anda ini katanya kalau motoran suka ini ya, ribet katanya. Bukan ribet. Oh, bukan ribet. Jadi kenapa? Terlalu banyak nonton lapor Pak nih. Pasti korban lapor Pak dan korban Taulani TV. Lebih ke Taulani TV. Saya bukan ribet. Saya hanya detil. Oh, detil. Saya beda loh. Kalau ribet mah kan nggak jelas maunya apa. Kalau saya jelas maunya apa. Maunya mendapat jawaban. Maunya mendapat jawaban. Ya, mereka menganggap saya ribet. Padahal saya hanya banyak bertanya. Loh, ribet itu buat yang nggak mau jawab. Kalau buat yang mau jawab, detil. Memangnya gini, pertanyaan apa yang sehingga membuat Soleh itu banyak bertanya-tanya gitu? Setidak jelas apa rangkaian acaranya? Ini buat yang tidak mengerti konteksnya ya. Ini saya ini tergabung dalam sebuah klub motor. Oke. Jadi-jadian. Klub motor jadi-jadian ya. Karena jarang motoran. Bener, jarang motoran. Prediksi namanya. Di prediksi ini saya dimusuhi. Oh, bentar. Prediksi ini kan ada 13 orang. Iya. Yang memusuhi Anda? 12. Itu bukan dimusuhi namanya. Bukan dimusuhi. Begini, saya jelaskan duduk perkaranya boleh? Boleh. Karena saya banyak bertanya, rekan-rekan saya yang lain kesel. Oke. Padahal kan saya hanya ingin kejelasan. Misal nih, satu hari kami ingin ada built-in. Mau motoran. Dari Tigre, keliling-keliling daerah Jakarta Selatan. Dalam kota Jakarta. Ya, bikin video, naik si produk built-in. Udah, saya hanya bertanya, kita ke sana naik apa? Ke sana kemana nih? Ke janjian di Tigre. Tigre ini kantornya Omes. Iya.
Kita ke sana naik apa? Pada naik taksi apa pada naik motor? Oke. Terus mereka pada bingung. Lah, salah sendiri mereka bingung. Kan saya hanya bertanya. Maksud saya gini, daripada nanti ternyata saya ke sana naik taksi, yang lain naik motor, nanti saya dianggap tidak setia kawan. Kalau saya naik motor, mereka pada naik mobil sendiri, lah saya nanti motoran sendiri pulangnya. Masalahnya ada adegan naik motor built-in. Kan kita mau motoran dulu katanya ke Tigre, nanti habis built-in, baru motoran ke rumah Andre Taulani. Nah, saya hanya bertanya, ini kita naik apa ke sininya? Kalian dari Tigre setelah beres built-in, mau motoran apa mau naik mobil? Iya terserah Kang Soleh. Loh, kan saya hanya bertanya. Iya, paling anak-anak berarti respon yang diharapkan adalah gua sih bawa mobil, gua sih bawa motor gitu. Iya. Nah, respon yang terjadi? Mereka malah pada bingung. Bingungnya seperti apa? Ya pada ngejawabnya, loh, ya udah terserah deh, aku pengen tahu. Bener, kayak respon saya tadi. Iya kan, saya hanya bertanya, nanti kalau pada naik motor, misalnya naik motor, janjian di Tigre, kita mau naik, begini rencananya, kita mau kumpul di Tigre. Dari Tigre nanti pada naik. Udah dijelasin. Nggak, beda lagi. Tadi ada skenario awal begini, kita mau kumpul di Tigre. Mohon maaf nih, kata-kata skenario awal kan agak sensitif nih akhir-akhir ini ya. Jangan dipakai skenario awal gitu, jangan dipakai. Tolong. Iya. Ini soalnya rencana awal. Nah, ini soal channel saya. Rencana awal mau kumpul di Tigre, Oke. dari Tigre motoran pakai motor si built-in itu ke rumah Andre Taulani. Nah, kan pertanyaan saya, kalau kita pada motoran ke Tigre, terus naik motor built-in ke Andre Taulani, nanti pulang dari Andre Taulani motor kita gimana? Ribet, Anda tuh ribet ya. Loh, Anda tuh ribet ya. Begini. Gimana? Misal, Ya. kalau semua dari abis motoran motoran ke rumah Andre Taulani, terus motoran produknya itu pulang, kan kita tidak ada kendaraan dari Andre Taulani. Sementara motor kita ditinggalin di Tigre. Nah, maksud saya bertanya, kalian mau pada naik mobil apa naik motor ke sininya? Kalau naik mobil kan tinggal misalnya di drop. Terus kita dari Andre Taulani pulangnya masing-masing naik taksi sendiri atau naik mobil masing-masing. Nah, kalau mau pada naik motor, nanti dari sini ke sini lagi ngambil motoran. Ribet. Anda itu kan 13 orang. Berteman semua. Ya kalaupun nggak bawa kendaraan, nebeng dong. Motor saya di Tigre dianterin beres. Justru saya tidak mau merepotkan mereka. Tapi jadinya makin repot. Repot secara tindakan enggak, repotnya secara pikiran. Tidak repot sebetulnya. Tinggal dipikirkan aja. Itu satu. Ya. Yang lainnya ada lagi nggak contohnya? Yang lainnya saya dibilang tidak sensitif. Maksudnya tidak sensitif? Waktu ke Bali, Bali yang mana nih? Bali yang terakhir. Oke. Ada built-in. Kok saya hafal ya? Ada built-in. Ada built-in. Built-in. Saya singkat cerita ada built-in berapa Built-in produk. mobil ya? Segala macem. Ada mobil, ada oli, ada Oke. ada Yang kalian padat banget itu ya? Iya. Padat banget kerjanya kan? Padat banget. Oke. Terus dikasih tahu lah, ini sudah turun honornya. Oke. Saya hanya bertanya, memang dapat berapa kita? Terus dibilangnya saya tidak sensitif karena ada 2 orang yang nggak ikut. Jangan ngebahas angka dong, kasihan yang 2 orang. Lah, kan mereka juga sudah tahu mereka nggak dapat duit. Karena nggak ikut. Iya. Karena itu ada di sepakatan kalian. Barang siapa yang nggak ikut ketika ada built-in yang nggak dapat duit. Iya. Lah kan saya hanya bertanya, berapa sih angkanya? Saya pikir kita semua sudah akrab. Ternyata enggak ya? Ternyata enggak, katanya jangan dong, kasihan lah. Ternyata di antara 13 itu ada friksi-friksi lagi ya? Oh, selalu. Oh, selalu. Selalu ya. Yang terakhir ke Bali itu kan full banget kerja ya? Iya. Saya denger-denger tuh ya. Ada beberapa yang ngeluh bahkan. Udahlah kalau kerja-kerja banget mah bubar aja lah gitu. Kan pengennya happy-happy. Iya. Nggak mau kerja gitu. Ya, tapi kan happy kalau ada uangnya kan lebih happy. Alangkah baiknya Ya. lebih happy lagi. Ya, seperti saya sering disalah persepsi. Salah Saya persepsi. juga sering dibilang lidah beracun. Kalau itu saya agak setuju. Oh.
Anda kan... Saya pernah jadi korban Anda. Loh, emang kita pernah bertemu sebelumnya? Bukan, teman saya. Di video podcast. Bersama 2 teman saya lagi atau 3 teman saya lagi itu. Viral. Gara-gara ada 1 teman saya terlalu vokal, nggak suka sama orang. Orang lain nggak siap menerima itu. Kan saya hanya bertanya. Betul. Lagi-lagi saya hanya bertanya. Anda fasilitator. Lidah beracun, belum lagi Anda kalau merosting orang tuh. Saya hanya bicara fakta. Betul sih memang. Cuma orang suka menganggap itu fakta yang tidak boleh dibahas. Seharusnya. Ya kan saya hanya bicara saja. Tidak ada maksud lain. Balik ke poin 2 tadi. Anda itu tidak sensitif. Loh, saya justru merasa semua orang itu baik. Kayak gitu. Saya ini berbaik sangka. Enggak. Ketika saya bicara hal ini, oh ini mah kan biasa saja ya. Tidak mesti tersinggung. Itu berkaitan 1, 2, 3 itu. Dimulai dari lidah beracun. Lidah beracun. Sehingga menimbulkan Anda itu tidak sensitif seperti orang pada umumnya. Karena Anda sudah terbiasa dengan lidah beracun ini. Obrol-obrolan sensitif, Anda cuek aja, harusnya nggak boleh marah. Nah, dari tidak sensitif ini, muncullah jadinya ribet. Harusnya kan ada sensitif ketika kumpul-kumpul ke Tigre. Ya udah, naik taksi, kalau nggak naik mobil, naik motor, gampang gitu. Saya ini menganggap semua itu baik. Betul. Kalau saya ragu-ragu berbicara, berarti saya sudah berburuk sangka. Tidak baik kan berburuk sangka. Lebih baik berbaik sangka. Ketika saya sedang mengungkapkan fakta-fakta yang menurut saya ini biasa saja, berarti saya sedang berbaik sangka pada orang itu bahwa seharusnya kamu tidak marah, kamu itu baik. Misalkan Anda ketemu, misalkan saya ketemu pejabat artis, negara. misalkan saya ketemu artis namanya Boris Bokir. Poin nomor 3 nih. Saya bilang Lidah gini, beracun nih. Saya bilang gini, Boris Bokir, kamu kenapa talk show ada di Plus 26, padahal di Kui udah ada. Kan sama. Betul. Itu kan fakta. Saya berbaik sangka Boris Bokir tidak akan marah. Ketika saya tanyakan itu. Anda kenal Boris Bokir? Nanti saya telepon. Coba tanya. Boris Bokir. Saya tanya ya, nomor telepon. Kebetulan ada di favorite kontak, jadi langsung. Halo, selamat malam. Ya, Boris. Itu Kang Soleh nanya, katanya, kan kamu udah punya talk show di Kui. Terus kenapa di Plus 26 juga punya talk show? Oh, oke, siap. Bukan tayangan sejenis. Buat saya masih sejenis. Di sini kan ada sketsanya. Dari tadi juga kita tidak sketsa. Ada dengan saya di kantor, saya pakai seragam, itu tuh ada sketsanya. Itu nggak usah terlalu dibahas lah. Tuh, kan sensitif. Tapi gara-gara kamu nih, misalkan Pak Soleh, misalkan Pak Soleh. Saya kan hanya bertanya. Iya, Pak Soleh ketemu dengan aparat. Ya. Terus di tahun 98. Terus Pak Soleh nanya. Pak, ini waktu 98 begini. Untungnya saya nggak kenal aparat. Itu buktinya fakta, tapi Anda nggak mau ngomongin. Saya belum pernah ketemu aparat. Gitu. Jadi orang sering salah persepsi. Iya, saya mah tidak ada maksud menjatuhkan, tidak ada maksud membuka aib. Saya hanya kadang-kadang suka mengeluarkan apa yang ada di pikiran. Sama seperti waktu Anda, kalau saya pernah ingat, di acara off air sebuah perusahaan besar, brand elektronik. Anda merosting mic-nya. Mic-nya itu nggak nyala. Brandnya brand ini. Nah, brand ini yang menyelenggarakan acara. Iya, apa iya? Tapi apakah benar mic-nya tidak nyala? Betul. Berarti saya tidak berbicara bohong. Betul. Tapi kan itu lagi acaranya dia. Terus kalau bilang, waduh ini mic-nya A nih.
Masa nggak nyala, mic-nya jelek banget. Kan saya hanya bilang. Tidak pernah ada dalam sejarah sebercanda-bercandanya Jojon, sebercanda-bercandanya siapa pelawak, nggak mungkin ngebecandain brand yang ngundang dia ke arah yang negatif. Saya lupa loh. Tapi kalaupun itu terjadi, ya berarti beneran mic-nya mati. Masa saya bilang, wah mic-nya bagus ya, suaranya nggak kedengeran. Iya bener, mic-nya itu nggak nyala. Cuman kan kalau brandnya itu terus kamu bilang, ya anggap saja mereka nanti introspeksi internal. tapi yang mau saya tanyakan, di tahun-tahun selanjutnya atau bulan-bulan selanjutnya brand itu ada manggil lagi nggak? Saya lupa. Lidah beracun. Kan kalau sebagai pelawak serba salah. Kita diundang lagi nanti tahun depan, ya materinya harus nyari lagi dong. Oh, Anda nggak mau repeat order begitu? Mau. Tapi kadang suka ketemu crowd yang sama terus bilang, tahun lalu juga saya diginiin sama lawakannya. Terus kamu ngasih yang sama? Ya saya lupa orang itu ada tahun lalu. Tapi pada intinya semua yang penting ketawa aja semua. Ya. Aman. Tapi kalau seorang, siapa tadi namanya? Pak Soleh disuruh bawain acara musik di TV, mau nggak? Mau. Mau. Kenapa? TV-nya nggak ada yang mau. Iya lagi. Dulu pernah di Metro. Pernah di Metro. Pernah acara musik. Cuma tahan setahun. Karena? Ya kayaknya ratingnya nggak bagus. Tapi ini bawain channel YouTube yang sponsor isep-isep awet. Alhamdulillah. Padahal Anda nggak isep-isep bahkan. Enggak, kan tamunya yang isep-isep. Iya, bahkan Andanya nggak isep-isep. Enggak. Kok bisa-bisanya Anda didapuk jadi host padahal Anda nggak isep-isep? Lah itulah. Saya berbaik sangka sama dia. Mereka berbaik sangka sama saya. Sama-sama. Toleransi antar sesama perokok dan non-perokok. Tapi Anda tahu kan itu perusahaan rokok? Ya tahu. Tahu kan itu berbahaya? Ya, kan berbahaya relatif. Yang penting masih halal. Oh, masih halal, betul. Prinsip saya, ini masih halal, boleh. Dan tidak merupakan sebuah tindak pidana. Ya, selama belum dilarang sama agama produknya, saya mau. Tapi kalau dilarang sama negara, tapi nggak dilarang sama agama? Ya, dilarang sama negara mah nggak mungkin lah bikin acara. Dan kalau saya lihat-lihat ini ya, dulu itu nama Anda semakin melambung tinggi ketika wawancara dengan si mas-mas yang tuanya ganteng. Orang Ternate. Siapa itu? Ngomong yang jelas dong. Tidak semua orang tahu. Tapi kamu tahu kan? Mungkin. Nggak mungkin kan? Mending diomongin. Vincent Rian Rompis. Kenapa itu? Itu kan booming banget. Views-nya kan? Ya. Gokil banget kan itu views-nya kan? Ya. Dan juga itu mungkin kemunculan beliau untuk diwawancara entah kali pertama, entah setelah sekian lama baru itu lagi ada. Kayaknya pertama ya. Pertama ya? Yang personal-personal gitu. Kenapa dia mau? Ya, tanya dia. Kasih tahu dong. Kayaknya karena... Biar bisa saya undang dia ke sini. Walaupun kemungkinannya 0,0001. Nggak akan mau. Karena dia pernah bilang, buat apa? Kan udah diceritain semua di tempat lu. Dulu dia bilang karena nggak ada iklannya. Oh, channel YouTube-nya Soleh Beneran itu ini mah. tidak ada iklannya. Beneran bikin konten tuh, bukan nyari duit. Bukan dimonetize. Iya, niatnya tulus. Tulus. Mungkin ya. Mungkin, padahal dia tidak tahu. Semua itu karena data-data dia nyangkut di YouTube. Jadi tidak bisa dimonetize. Bukan nyangkut. Bukan, tapi disuspend. konten Anda seberbahaya apa sih itu? YouTube aja sampai tahu lidah Anda ini beracun. Makanya disuspend sama YouTube. Ya itu biarlah urusan. Konten Anda tidak biarlah itu jadi urusan saya dan YouTube. Mengandung seksual konten tidak. Seks bebas miras tidak. Nah, itulah. Propaganda makar segala tidak ada. Biarlah jadi salah satu misteri hidupnya. Sebenarnya tapi kalau boleh tahu sebenarnya kenapa tidak bisa dimonetize? Saya juga nggak tahu. Bisanya nggak tahu dari mana?
Ya kan udah pernah dimonetize 2 kali. Terus? 2 bulan, terus tiba-tiba dikasih tahu ada invalid activity atau apa gitu. Di dalam channel Anda, kalau Anda merasa tidak melakukan itu, silakan klaim di sini gitu. Apa dispute, pokoknya gitulah yang bela dirimu di sini. Ya kan saya tidak tahu salah saya apa. Saya harus membela diri apa? Iya. Dia juga bilang kami tidak bisa memberitahu kesalahan Anda karena alasan etika. Lah, tapi Anda salah. Silakan kalau tidak merasa bersalah, klik link ini. Ada formulir banyak pertanyaan. Satu pertanyaan, copy paste link yang kira-kira Anda melakukan kesalahan. Lah, Nggak tahu. itulah. Suruh introspeksi. Iya, jadi suruh nyari-nyari, apa kira-kira kesalahan saya? Berarti disuruh nyari-nyari kesalahan sendiri. Iya, yang kira-kira salah terus minta maaf ke YouTube. Bingung kan? Bingung. Sama. Iya Om, jadi maka dari itulah ya udahlah nggak usah dimonetize. Ya udahlah ya, nggak apa-apa lah. Anggap aja YouTube Premium. Nggak ada iklan. Ya. Oh gitu. Ya mungkin si Vincent katanya mau karena itu. Oh mau karena Mungkin, itu ya. Mungkin. Atau mungkin dia lagi pengen curhat. Momennya tepat. Momennya tepat ya. Saya lagi jalan-jalan ke Bali sama Itu saya. perjalanan pertama prediksi ya? Betul. Ya, Itu kan? dia yang minta loh. Mau dah leh. Kalau lo mau gue wawancara gitu. Dia yang ngomong. Ya Om, kalau mau leh sekalian wawancara. Oh ya udah dia yang meminta. Saya menyambut. Tapi sekarang tuh kalau seorang Soleh Solihun dikenal sama orang, kalau ketemu orang ngomongnya apa? Prediksi kah atau apakah gitu? Sekarang lagi banyak prediksi. Jaya, jaya, jaya. Oh, kalau ketemu orang tuh. Jaya, jaya, jaya gitu. Sekarang lagi. Mungkin mereka juga, ini si Soleh ini kerjanya apa sebetulnya? Tapi ada di situ. Iya. Karena seperti yang sudah sering disinggung juga, ini circle-nya terlalu luas sebenarnya. Ya. Sebenarnya tidak ada momen ketemunya nih 13 orang ini Ya. harusnya gitu. Ya mungkin irisannya Net TV. Irisan terbaiknya itu ya? Ya, irisan terbaiknya semua pernah punya program di Net TV. Alumni Net TV. Ya, kalau dilihat dari irisan. Oh, enggak alumni dong, kan 2 belum. Kita jangan ngasih clickbait orang dong. Yang masih siapa yang masih? Vincent Desta. Oh iya. Masih. Oh, iya. Mas Surya, Mas Surya. Oh iya Surya. Iya, yang harusnya sama Anda. Iya, Ya. Torpot ya. Ya, tapi diganti sama Jegel. Betul. Pasti dia lebih murah ya. Lidah beracun, lidah beracun. Saya bertanya. Yang nggak tahu kenapa diganti, mungkin lebih proper Indra Jegel, lebih baik Indra Jegel dari segala aspeknya gitu loh. Sehingga ditemukan kesimpulan ya udah Jegel aja. Pasti dia lebih murah. Kalau soal kualitas kan jelas Boris Bokir. Bisa jadi itu. Coba tanya deh. Kok saya tanya ya sensitif dong itu. Lah bukan ke Anda yang tanya, tanya Boris, suruh Boris. Kan Anda Oh iya, maksudnya saya udah tahu pola pikirnya dia. Oh, apa? Iya, pasti kalau saya tanya sih bilang gitu nanti itu kan hal yang sensitif, kenapa diganti gitu. Kenapa nggak saya aja kan gitu. Oh iya, coba tanya Boris Bokir, dia sakit hati nggak tuh? Enggak lah. Yang gantiin satu grup juga kok. Oh, tanya sama dia, kamu dibayar honor berapa? Bandingin, pasti. Sudah pernah ditanyain. Ternyata benar. Adalah selisih. Lebih kecil dia. Kok jadi Anda nanya-nanya saja sih? Kan ini nggak gini konsepnya. Saya kan hanya bertanya. Iya. Tapi nih saya mau tanya. Apa? Soleh Solihun. Ya. Apakah Anda masih betah diprediksi? Oh, betah. Betah karena apa nih? Karena kalau keluar harus bayar 50 juta atau? Enggak, betah karena ya ketawa-ketawa aja, bahagia lah. Anda merasa bahagia? Bahagia dong. 12 lainnya? Nah, itu tidak usah dibahas. Kan Anda bertanya sama saya Iya, bahagia. iya. Yang lain mah belum tahu. Oh, yang lain belum tahu. Ya, saya mah bahagia. Berarti rencananya mau sampai kapan nih prediksi ini? Wah, itu mah namanya juga prediksi, belum jelas. Kan semua masih prediksi. Semua itu masih prediksi. Masih prediksi Sampai ya? kapan masih prediksi? Masih angan-angan. Ya, prediksinya masih belum jelas. Misalkan ada salah satu dari antara kalian ada nasibnya atau takdirnya bekerja di luar negeri, nun jauh di sana, Eropa kah atau mungkin di Amerika. Itu apa yang akan terjadi? Ya, jangankan di luar negeri, kita satu kota aja jarang bertemu. Jadi biasa saja sebetulnya. Biasa aja sebenarnya. Tidak harus selalu bertemu, jarang sekali kita berkumpul apa lengkap itu. Karena sibuk dengan program masing-masing. Ya, Nah, berarti kalau misalkan jarang ketemu
dari sekian lama yang sudah touring bareng, apa ngumpul bareng segala macam, seorang Soleh Solihun itu paling nyaman diprediksi dengan siapa? Selama ini saya selalu sekamar sama Ronald. Karena bisa ngomong bahasa Sunda. Oh, itu aja syaratnya? Dan teman kuliah. Nah, alumni sama-sama Ya, Vkom Unpad? Ya. Yang lainnya, ya lumayan akrab. Tapi yang paling akrab sama Ronald. Ronald Surapraja ya. Karena mungkin sama bahasa Sunda sama Vkom Unpad itu tadi. Ya. Jadi lebih luas ketika ngobrol. Ya, Tidak mungkin. ada kaku-kakunya. Ya. Yang paling tidak akrab? Desta. Kayaknya. Ini jawaban dipilih biar nggak sakit hati pasti. Enggak. Karena Anda saking dekatnya itu. Enggak, saya beneran tidak akrab sama Desta. Biasa saja. Biasa aja. Iya. Kalau ketemu nggak terlalu banyak ngobrol? Nah, biasa aja sih. Nggak ngobrol-ngobrol gitu? Ya ngobrol. Tapi ngobrol-ngobrol formalitas? Iya, biasa aja. Kalau yang ngobrol-ngobrol serius, topiknya berkembang ketika sama Kang Ronald di kamar. Ya. Iya dong, di kamar. Ya, sama yang lain juga lumayan. Sama Tora akrab. Sama Desta aja saya belum akrab. Sama Desta, dari ke-12 itu. Kayaknya ya. Sama Bapak Ketua? Lumayan. Lumayan. Ya, tidak secanggung dengan Desta lah. Oh, sama Desta sampai canggung? Ya mungkin kalau diharuskan sekamar berdua pasti canggung. Kira-kira akan ada obrolan apa ketika sekamar? Itu juga pertanyaan yang diajukan Desta kepada saya. Kira-kira kalau kita sekamar ngobrol apa ya? Itu saya tanyakan karena saya masih ingat, saya masih nonton itu Vinda season 1 yang ketika Anda diundang bawa tabloid kritik pedas Anda. Ya kan Desta juga bertanya, kira-kira kalau kita sekamar ngobrol apa ya, Leh ya? Saya jadi Desta. Leh, ini nanti kita makan jam berapa? Jam 8. Lu nggak mau mandi? Boleh? Kok boleh sih jawabannya? Kayak lagi mau nawarin apa gitu. Mau pakai telur dadar nggak? Boleh Ini kan gitu. boleh. Lu nggak ada mau nanya apa ke Desta? Kayaknya bakal canggung sih. Bakal canggung. Udah biarin aja lah. Tapi kalian Tidak semua orang harus akrab. Betul. Tidak semua orang harus akrab. Yang penting kan hubungannya baik. Yang penting hubungannya baik. Iya. Nggak, tapi kan tadi Anda sempat bilang, itu katanya karena akrab lah makanya bisa betah sampai lama. Akrab kan tidak semestinya 13. Kan pasti ada yang lebih akrab, ada yang tidak terlalu akrab. Oh, berarti 13 ini termasuk ke dalam golongan akrab. Ya. Tapi dalamnya ada klasifikasi. Iyalah. Akrab banget, Iya. akrab banget, akrab aja, Iya. agak akrab, nggak akrab. Ya. Ya doang. Ya, gitu Iyalah. doang. Gitu. Ya namanya kehidupan. Namanya kehidupan ya. Tapi kalau seorang Soleh Solihun di dunia musik sekarang resah tidak dengan sekarang lagi pakai baju apa dia? BIP. BIP. Bongki Indra Pai. Ipang. Oh, I-nya Enggak, Ipang. ya dulunya Bongki Indra Pai. Tapi Iya kan kan? sekarang BIP aja bunyinya. Oh, BIP aja. Sekarang kan sering banget saya lihat dress code-nya itu selalu baju band, celana jeans, sepatu Dr. Martin. Iya. Itu terus. Konsisten. Betul. Dan kacamata. Iya. Ya kan? Karena kalau tidak pakai kacamata, Burem. Beli kaos band 1 bulan berapa banyak sih? Kadang 2, kadang 3. Entah ada yang disuka ataupun enggak. Nyari yang desain yang baru lah. Kalau di tokonya ada stok baru ya dibeli. Oh, dengan band yang sama pun nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Beda album, beli? Iya. Misalnya, ini belum punya nih. Gitu. Jadi beli aja. Ya, beli aja. Berarti jumlah bajunya sekarang udah kebanyakan dong? Lumayan. Ngomel nggak istri? Dulu ngomel karena lemarinya banyak diambil saya. Akhirnya kita bikin lemari baru. Supaya dia kebagian juga space yang gede. Sekarang dengan lemari baru, space saya sudah penuh juga. Terus tetap menjajah ke space-nya dia Enggak. lagi? Makanya saya, ya jadinya kan harusnya lemari itu biasanya 2 baris gini. 1 baris baju. Ini jadi 2 baris, 1 lorong itu bisa 2 baris. Ya, ada di dipaksa-paksain dalam, juga. ada di luar. Gitu. Ada yang depan, ada yang belakang. Oh, gitu. Supaya memfasilitasi. Nih, sebenarnya itu baju nanti akan diwariskan ke anak-anak.
Ya mudah-mudahan kalau anak-anak saya suka kaos band juga ya suruh pakai aja. Nah, itu bagaimana? Siapa yang merawat baju-baju itu selama baju itu nggak dipakai? Ya kan nggak usah dirawat. Pokoknya mah dipakainya gini aja. Dipakainya berdasarkan urutan. Yang paling atas. Nih, saya pakai hari ini ambil yang paling atas. Setelah dicuci, yang setrikaannya taruh paling bawah. Jadi ini naik ke atas. Jadi nggak perlu memikirkan baju apa lagi. Nah, dulu waktu masih sedikit gampang, tinggal diurut-urut dari atas ke bawah. Sekarang setelah misalnya satu rak ada 2 baris gitu, nanti setelah baris ini habis, misalnya ini baris ini udah nyampe ke yang awal, saya ke dalemin, yang dalam dikeluarin, saya ngambil dari sebelahnya, ini habis ngebelakangin, ini ngambil keluar, nanti saya ambil ke bawah gitu. Saya bayang-bayangin ruangan kamar Anda sumpok ya. Penuh dengan baju itu semua. Ya kan di lemari, bukan di kamarnya. Kan di lemari, di rak di dalam lemari. Iya. Maksudnya lemari kloset bajunya maksudnya kayaknya ya kaos aja, kaos sama celana jeans isinya. Kaos sama celana jeans. Sama yang ininya kemeja sama jaket. Itu Anda kalau misalkan ke acara-acara resmi pakai jas aja. Sepatunya Doc Mart. Kan makanya, Doc Mart itu resmi bisa, santai bisa. Kenapa bisa sesuka itu sama Doc Mart? Karena keren. Keren. Iya, buat saya keren. Apa memang Plus kuat. Kuat sih ya kalau yang made in England. Enggak, made in Vietnam juga kuat. Tapi lebih kuat made in England. Sama kuat. Nah, Enggak. made in England cuma beda 0,3 mili. Bukan masalah kuat ketebalannya. Saya pernah diamkan itu made in England dengan made in Vietnam. Ya. Made in England, aman, sentosa. Made in Vietnam, langsung berjamur. Punya saya tidak. Oh, tidak. Tergantung Berarti bagaimana jarang merawatnya. dibawa. Ya. Jarang dipakai berarti kalau berjamur tuh. Saya ngomong tadi menjelekkan produk nggak sih? Enggak ya? Enggak. Kan fakta. Tidak apa-apa. Kan fakta. Doc Mart itu tidak sensitif. Aduh, makanya tidak sensitif. Cocok dengan Anda ya. Cocok. Makanya ya. Saya sering banget lihat postingan Anda tuh. Lagi di endorse Doc Mart. Iya. Membawa rekan-rekan satu manajemen. Ardit Erwanda, Aci Resti. Kenapa saya nggak dibawa? Anda pakainya Air Jordan mulu sih. Atau Vans. Nggak jelas karakternya. Yang tren-tren aja ya. Bukan yang tren-tren aja. Kebetulan itu nyaman dipakai. Doc Mart juga nyaman. Nyaman, cuman kadang-kadang Doc Mart tuh suka terlalu berat. Berat itu kan tergantung. Kalau orang merasa itu berat, berarti orangnya lemah. Dia nggak di mana emang selalu gini kalau Kang Soleh mah. Roasting yang punya acara terus emang kadang-kadang. Loh, saya kan hanya memberi opini. Betul. Opininya fakta. Oh enggak? Enggak, itu enggak. Itu Apa? kan hanya, ya silakan direnungkan. Bener nggak kalau menurut orang berat, itu berarti dia lemah. Dia Jadi tidak bisa mengangkat beban 100 kilo. Karena menurut saya berat. Saya lemah kalau mengangkat beban 100 kilo. Mungkin buat Deddy Corbuzier enggak. Karena dia kuat. Nah, buat saya sepatu Doc Mart tidak berat. Berarti sekarang Doc Mart udah ada berapa di rumah? Belum banyak. 30? Ada. 30 ada lagi. Tidak sebanyak Gading Martin. Oh, wah, itu kan Satu memang hari itu- satu sepatu. Iya, rotasi 365 hari aja nggak Iya, habis. Iya. Bahkan dia ada sepatunya yang baru dipakai langsung ngeplak karena udah kelamaan nganggur. Ya. Kalau Anda Saya mah masih sedikit lah. itu kategorinya. touring-touring pakai Doc Mart nggak sayang? Kadang kalau touring jauh nggak pakai Doc Mart. Pakai Sayang. Nanti ada item-item. Iya, bekas persnelang footstep Iya. itu kan, ngoper gigi. Iya. Hmm. Tergantung kalau jaraknya tidak terlalu jauh saya pakai Doc Mart. Atau pakai Doc Mart yang sudah 10 tahun baru saya pakai. Jadi agak ikhlas. ya nggak apa-apa. Ini mau udah 10 tahun dipakai. Misalkan Hmm. dari tempat kediaman Anda atau tempat Anda di mana berada lah gitu. Ke mau yang kamu tuju, entah itu parkiran mobil atau apa, kondisi hujan. Iya. Kamu lagi pakai Doc Mart. Ditunggu hujan sampai reda baru ke sana atau dibuka sepatunya? Justru Doc Mart tidak masuk air. Daripada Keds. Kan takut kena air. Jadi kamu pakai aja biarin, jeblok Iya kan kotor. tinggal dilap. Karena dia Coba basicnya kalau kulit. pakai Air Jordan atau Vans. Caplok-caplok, aduh kena air, coba Air Jordan, sayang banget. Padahal namanya air.
Tapi takut kena air. Airnya kan udara, airnya udara, air. Tulisannya air kan? Iya. Takut kena air. Makanya ada di belakangnya Docmart Airwalk. Iya, airwear. Airwear. Di belakangnya Docmart Airwear itu berarti buat di air. Iya. Kuat Docmart Pak dipakai ke air justru nggak ini kalau cuma hujan keciprat-cipratan dikit mah nggak akan kena. Kalau lagi touring motoran, Iya. apa yang akan Anda lakukan? Kalau lagi touring mah kalau hujan ya basah-basahan aja lah. Docmart tetap dipakai. Iya kan kalau sekali lagi kalau buat touring Docmartnya yang sudah lama. Oh. Jadi tidak khawatir. Iya. Nih, saya ada pertanyaan yang memang dari tadi ada dalam sanubari saya. Sanubari. Tapi karena memang Anda tidak sensitif, jadi kayaknya cocok untuk saya tanyain. Apa itu? Karena kan Anda tidak sensitif. Ya. Selama nginterview orang, wartawan gitu ya, ataupun selama ini sampai ke titik 2022 ini, pernah ketemu orang yang nyebelin kayak Anda nggak? Maksudnya gini, kayak susah diinterview gitu. Jawabnya itu sekenanya aja, cuman kayak yes, no question gitu. Belum. Masa? Karena saya jago bertanya. Secara tidak langsung Anda mau bilang saya nggak jago bertanya ya? Loh, enggak. Enggak. Saya kan menjawab banyak. Oh iya. Saya nggak boleh saya merasa begitu ya? Iya, jangan minder gitu dong. Oh. Anda kepala divisi loh. Betul loh. Kepala divisi kan pada umumnya yang ngerjain yang kerja-kerja kan anak buahnya. Kepala divisi itu kan tinggal tampil doang. Oh. Ini yang kerja berarti bukan Anda ini. Bukan. Ini mereka yang kerja. Iya. Tim kreatif saya dari tadi di sini ngetik nih. Tuh. Halo Kang. Pantesan nggak boleh diliatin. Berarti kalau pertanyaan Balikin Anda, lagi ke posisinya kalau yang benar. pertanyaan Anda jelek, salah tim kreatif. Jangan gitu dong. Jangan gitu dong. Bener kan? Kan konsep awalnya kan Anda ngaduin masalah ke sini. Oh iya ya. Iya. Kok baru 40 menit sadar tuh gimana? Jadi masalahnya Anda adalah kalau saya bisa tahu, apa saya kan orang suka sering salah persepsi, Paham, salah paham. Karena sebenarnya soal itu orangnya detail, ya. bukan detil ya. Ya. Detail. Detail. Kalau Saya- detil tuh males ya. ngomong aja detil gitu. Ya, saya hanya mengungkapkan apa yang ada di kepala. Tidak ada maksud Tidak apa-apa. maksud Cuma apa-apa. ingin ngomong aja yang ada di kepala. Jadi kalau ada chat-chat dalam grup itu, kalaupun tidak dijawab juga sebenarnya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Cuma kan pasti mereka terganggu kalau dia nanya terus. Tuh, itu aja Anda tahu mereka terganggu loh. Iya kan maksudnya tinggal dijawab harusnya. Tinggal dijawab aja gitu ya. Ya oke lah kalau begitu. Masalah utamanya adalah di dalam prediksi itu masalahnya ada di Anda ya. Loh kok di saya? Anda harusnya menyelesaikan masalah. 13 posisinya. Ya. 12 lawan 1. Masa yang benar 1? Yang salah yang 12 ini? Tidak semuanya loh yang satu itu salah. Masuk juga sih. Ada 1 yang benar, 12 yang salah sebenarnya. Bisa jadi. Tapi kalau dari kebiasaan umum yang terjadi, ketika 1 benar 12 salah, mereka dalam satu grup, yang 1 ini biasanya disingkirkan. Iya. Kalau nggak dia berubah menjadi barengan. Iya. Anda mau yang mana? Oh, saya jadi saya. Saya jadi saya tuh gimana maksudnya? Ya, kalau ya kan emang semua harus satu kepala. Enggak sih. Semua nggak harus Kan satu itu kepala. indahnya toleransi. Tuh, disuruh pukul. Nih. Tuh, saya pukul. Saya maksudnya pukul diri sendiri katanya. Pukul Anda, pukul. Oke, kalau begitu ya. Berarti biar nanti saya kasih tahu yang 12-nya. Iya, tolong kasih tahu ya. Tolong dimengerti lah. Tolong dimengerti karena sesungguhnya dan seyogianya Iya. karakter setiap orang tuh beda-beda. Iya, Begitu apalagi- juga dengan pembawaannya. Ya, apalagi saya ini kan mantan wartawan. Senang bertanya. Jadi harap dimaklumi aja Harap kalau dimaklumi. banyak bertanya. Jadi harus ada pemakluman. Iya, memang refleksnya. Oh iya. Ingin bertanya. Langsung saya tanya. Ada gini nanya. Iya. Ada kurang jelas dikit nanya. Iya, bukan bermaksud ribet. Emang naluri. Naluri aja ya. Iya. Oke, nanti saya sampaikan ke yang 12-12-nya. Ya. Nanti sudah saya proses. Nyampe ini, nyampe. Hah? Nyampe ini. Oh, nyampe. Gimana caranya? Caranya kan saya ketik tadi Terus? mengenai notulensi pengaduan Bapak Ya. Soleh.
Nanti dari sini diketik, masuk ke data, ke server Terus? di Negara Plus 26. Dari server Negara Plus 26 nanti masuk ke bagian solusi. Kan ini kadif problem. Ada kadif solusi. Gitu. Masuk ke dia, ntar dicarikan solusi yang terbaik dari ilmuwan-ilmuwan kita. Sudah dapat solusi terbaiknya, baru nanti dikasih lagi ke kepala solusi, kasih ke sini, kasih ke saya, baru saya kasih ke Bapak. Ribet ya. Itu! Kan Dari bisa saja Anda langsung jawab saya. sistematikanya memang seperti itu. Sistemnya sudah seperti itu. Gimana kalau ada hal ribet? Males ya? Enggak kan, tinggal jawab aja, apa susahnya? Iya, gimana ketika Anda menghadapi hal ribet? Ya saya tanya terus aja. Kang Soleh, ini jamnya udah melewati jam kerja saya. Kantor Negara Plus 26 itu udah tutup sebenarnya. Ini udah malam. Dedikasi dong. Saya maunya dia diminta, nggak mau dedikasi. Deddy Corbuzier ya. Oke, kalau begitu Kang Soleh, nanti ya saya kasih solusinya. Ya. Semoga dari 12 itu ada solusinya dan juga semoga dari Kang Soleh juga lebih apalagi karena semua sudah dilengkapi oleh Anda. Anda tidak sensitif, aman sebenarnya. Iya. Mereka mau marah kayak gimana juga Anda kan merasa ya udah slow aja. Iya. Gitu. Jadi saya harapkan Anda mungkin respon dari Soleh mungkin hanya pasif. Jangan terlalu aktif. Saya sudah mengurangi. Nah, Mau bertanya, saya diam. daripada bertanya di grup, lebih baik solusinya adalah japri. Oh, sekarang kalau saya bertanya, Surya ngejapri saya. Ngasih jawaban. Biar nggak terlalu ribet di grup. Iya, nah itu kan benar kan? Solusinya berarti di japri kan? Kadang ditelepon sama Surya. Nah, mungkin kalau lewat chat, itu kan chat itu nggak punya nada. Jadi penjelasan mungkin karena suka ada miskom. Tapi kalau ditelepon kan sudah jelas. Ya. Dan lebih ringkas. Itu. Tolonglah kasih tahu ke temennya ya. Anda dong yang ngasih tahu. Kan saya mengadu ke Anda. Iya, tapi kan itu temen geng Anda. Kalau saya ngadu langsung ke mereka, buat apa saya ke Anda? Untuk dapat solusi. Solusinya kan tadi di japri. Nah, nanti kemukakanlah solusi itu. Guys, nanti kalau gua nanya, balas aja di japri ya. Hah, gimana? Kalau gitu mah nanti dibilangnya, ya langsung aja japri, ngapain nanya di grup? Ya udah. Itu kan sebagai pengumuman aja. Jadi mereka tidak kaget kalau nanti tiba-tiba kamu nanyain ke japri. Gitu loh. Itu sebagai announcement aja. Anda emang buat saya bingung. Bener-bener kadif problem memang malah datang bawa problem.